Belum tuntas penanganan laporan Yuni Indriati terhadap suaminya Doni Kusuma atas kasus penganiayaan, konflik rumah tangga pasangan ini mulai memanas. Atlet softball ini akan dilaporkan kembali oleh istrinya. Dalam waktu dekat, Yuni akan melaporkan suaminya telah melakukan perselingkuhan dan perjinahan dengan asistennya Vera. Hal ini dibenarkan pengacara Yuni, Farhati Sihombing Sarjana Hukum, ketika ditemui tim cek dari cek Selasa kemarin. Iya. Agnes, karena memang baju apapun yang nempel di dia emang badannya jatuhnya udah keren kan. Selain itu, dua pengamat mode Vivi Asmoro dan Ivy Arielianizar juga punya penilaian tersendiri tentang Agnes. Vivi Asmoro adalah pemilik sebuah butik di Jakarta yang punya perhatian besar terhadap dunia mode, dan Ivy adalah fashion editor sebuah majalah remaja. Agnes Monica emang kita tahu ya, dia seru banget di setiap event, pengen selalu tampil maksimal. Oke banget sih tampil maksimal gitu, memperhatikan banget performance. Dan dia berusaha stick sama image yang dia ciptakan, kan nggak gampang tuh bikin image satu artis ya. Dia sebenarnya udah dapet banget. Yang dia terakhir ini yang dia gandrungi banget itu adalah gaya yang dibilang punk gitu ya, punk yang sekarang, jadi dibilangnya neopunk. Dan dia memadukannya rada sedikit girly karena kan dia emang agak apa ya, masih ada femininnya lah. Kalau menurut saya sih dari segi fashionnya itu sesuai ya sama karakternya si Agnes dan juga sesuai sama image dan package dari semua promosinya dia, karena dia kan selalu tampilnya tuh energetik dan juga sangat muda dan yang sangat teenager, dan terutama yang aku sukanya tuh dia juga nyaman dengan pakaiannya dia, jadi aku sih bilang oke-oke aja. Menurut pengamatan mereka, masih adakah yang kurang dari penampilan Agnes? Kadang-kadang apa ya, suka kebanyakan atribut yang dipakai. Sebenarnya sih aksesoris emang penting untuk nunjang satu gaya gitu ya, biar semakin kental. Cuman kadang-kadang kalau kebanyakan makainya, orang juga ribet ngeliatnya. Kalau mau stick di aliran yang neopunk tadi, mungkin pemakaian atribut yang terlalu berlebihan itu dikurangin. Paling yang saya pernah lihat yang nggak gitu cocok pas dia di sinetron itu aja sih, yang dia pakai baju SMA ya, tapi macem-macem banget pernak-perniknya. Menurut aku di situ doang, tapi kalau selama dia show video klip, menurut aku sih cocok-cocok aja karena emang sesuai dengan temanya. Tapi kalau pas yang sinetron itu menurut aku gak berlebihan aja, pas dia yang seharusnya dia murid SMA, cuman dia terlalu banyak ininya aja, menurut aku terlalu banyak pernak-perniknya. Sebenarnya image apa yang ingin Agnes sampaikan pada publik lewat gaya berbusananya? Kontroversial. Kontroversial. Emang bagus ya bikin kontroversial, kayak Madonna, semua kan kontroversi. Cepet diinget orang ya kan kalau bikin kontroversi kan gitu. Aku selalu mikirnya kan dia memang masih muda ya gitu. Kalau misalnya anak muda tuh emang selalu bereksperimen dengan gayanya, dan kebetulan si Agnes sih eksperimennya dia selalu ngedukung promosinya dia dan the whole package yang secara menyeluruh apa yang dia ingin tampilin ke masyarakat. Pemirsa, dunia selebriti selalu syarat dengan berita. Dan untuk memenuhi kehausan Anda pada berita menarik para selebriti, tim Cek dan Recheck telah menyunting berbagai berita singkat yang sayang jika dilewatkan. Meskipun hari Minggu lalu telah diwisuda sebagai dokter honoris causa, namun Anwar Fuadi baru merasa lega dan plong pada hari Selasa 30 Maret 2004. Soalnya baru kemarin itulah aktor kawakan itu menerima ijazah atau sertifikat dari perguruan tinggi yang memberinya gelar terhormat tersebut. Sertifikat itu diperlihatkan ketika tim Cek dan Recheck menemuinya dalam acara peringatan Hari Film Nasional 30 Maret di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta. Anwar Fuadi memperoleh gelar doktor honoris causa dari institut asing karena pengabdiannya sebagai artis selama 30 tahun lamanya. Dalam acara wisuda, Anwar tampak sangat bahagia. Dia mengklaim dirinya adalah aktor pertama Indonesia yang memperoleh gelar doktor honoris causa. Bagaimana sebenarnya perasaan Anwar menerima gelar tersebut? Nggak ada, biasa-biasa aja. Nggak ada rasa sesuatu yang lebih, nggak ada, sama aja, biasa aja. Ya buat saya itu
Apa ya, gelar itu yang penting bukan gelarnya loh. Yang penting itu prestasi kita, pengabdian kita kepada profesi kita gitu. Pengabdian saya kepada seni dan budaya itu nggak pernah diincar, malah 6 bulan selalu ditawarin. 6 bulan lalu saya diminta dapat gelar yang saya tolak. Pertama saya pikir saya rasanya belum layak untuk dapat gelar doktor honoris causa dalam bidang seni dan budaya. Mungkin ada teman-teman saya yang lebih senior daripada saya yang mungkin lebih banyak berjasa buat seni budaya. Tahun lalu Anwar Fuadi bikin kejutan, ia mengajukan diri jadi calon gubernur Sumatera Selatan, daerah asal kelahirannya. Gagal dalam pencalonan itu tidak membuat Anwar putus asa. Tak lama setelah itu ia malah mengajukan diri menjadi bakal calon presiden Republik Indonesia melalui konvensi Golkar. Namun dalam pemilihan selanjutnya ia pun gagal masuk dalam dan besar bakal calon presiden. Adakah gelar dokter tersebut dapat mengobati Anwar Fuadi setelah mengalami kegagalan 2 kali untuk menjadi birokrat? Oh, saya nggak kecewa. Saya tidak kecewa tidak jadi gubernur. Gubernur itu saya mencabut gitu, mengundurkan diri dari gubernur karena saya ke calon presiden. Saya justru bahagia. Saya tidak terpilih jadi presiden itu bahagia saya. Karena presiden itu kan amanah. Amanah kan. Kalau saya tidak bisa mengemban amanah itu, saya selewengkan amanah yang dipercayakan rakyat kepada saya kan urusannya kan nanti di akhirat. Pemirsa, berikut ini liputan aktual yang berhasil dihimpun tim redaksi Cek dari Cek. Belum tuntas penanganan laporan Yuni Indriati terhadap suaminya Doni Kusuma atas kasus penganiayaan, konflik rumah tangga pasangan ini mulai memanas. Atlet softball ini akan dilaporkan kembali oleh istrinya. Dalam waktu dekat, Yuni akan melaporkan suaminya telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan asistennya Vera. Hal ini dibenarkan pengacara Yuni, Farhati Sihombing sarjana hukum, ketika ditemui tim Cek dari Cek Selasa kemarin. Iya, ya kelanjutannya. Walaupun sebenarnya pertama harus ini yang dilaporkan ya, masalah perselingkuhan perzinahan ini. Tapi kemudian belum sempat itu diangkat, sudah terjadi masalah penganiayaannya, ya kan? Nah, sebenarnya kita tidak mau angkat ini kalau memang Doni punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi sejak tanggal 8 pertemuan di kantor kuasa hukumnya, kami sepakat waktu itu untuk cooling down selama kurang lebih 3-4 hari gitu ya, untuk bertemu kembali, mencari lagi solusi yang lebih baik. Tetapi dari tanggal 8 sampai sekarang udah tanggal 30, kok nggak ada tanda-tanda gitu loh. Bahkan nggak pernah kita dihubungi. Doni harus mendapat satu pelajaran, bukan hanya Doni. Vera juga harus mendapatkan satu pelajaran yang keras dari permasalahan ini. Apakah Yuni mempunyai bukti kuat bahwa Doni telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan Vera? Yuni sendiri menyaksikan, ya kan, kejadian itu, ya, didampingi, disaksikan oleh yang pemilik rumah. Pemilik rumah menyaksikan itu bersama anak-anaknya. Jadi artinya itu kan sudah merupakan suatu fakta yang didukung oleh saksi-saksi sepenuhnya gitu, bahwa memang terjadi hal itu gitu loh. Jika terbukti Doni tidak melakukan perselingkuhan dan perzinahan, apakah pihak Yuni siap mendapatkan gugatan balik dari Doni? Silahkan aja. Kalau memang dia kita nggak bisa buktikan gitu ya, silahkan aja. Kalau memang dia ada upaya lain yang dia bisa balaskan ke kita gitu ya, silakan. Tapi tentunya kami kan nggak main-main. Doni sendiri sudah mengetahui rencana sang istri yang akan melaporkan lagi dirinya ke pihak berwajib. Ketika dimintai konfirmasi, Doni belum bisa memberikan waktu untuk wawancara. Ia masih disibukkan dengan kegiatan kampanye sebuah partai politik. Rencana laporan Yuni yang kedua ini semakin mengindikasikan gonjang-ganjing rumah tangganya dengan Doni yang terus meruncing. Isu keretakan rumah tangga mereka mencuat setelah Yuni mengungkapkan pada beberapa infotainment bahwa ia telah memergoki Doni berada di rumah asistennya Vera. Doni kemudian menggelar jumpa pers untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Keduanya pisah rumah sejak itu. Sebenarnya sebelum Yuni melaporkan Doni ke Polsek Metro Bekasi Selatan, pasangan ini sempat berencana untuk berlibur bersama 2 anak mereka. Ini merupakan upaya untuk memperbaiki mahligai rumah tangganya yang sedang retak. Setelah laporan Yuni ditindaklanjuti polisi, pasangan ini didampingi oleh pengacara masing-masing sempat melakukan pertemuan yang intinya membahas upaya penyelesaian terbaik dari masalah yang tengah dihadapi. Sejak pertemuan itu belum ada tanda-tanda konflik rumah tangga mereka memanas. Bahkan kemarin Yuni sempat diwawancarai program infotainment dan mengatakan bahwa kini ia dan Doni tengah sama-sama memperbaiki rumah tangga mereka. Namun kenyataannya badai masih menerpa perkawinan mereka.
Yuni kembali melaporkan Doni yang kali ini dianggap telah melakukan perzinahan.